Alright, pada series video kali ini saya akan mengajarkan Anda kembali bagaimana cara membangun dan membuat sebuah form, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan di dalam sebuah website atau dengan kata lain ya kan, ketika misalnya Anda login di dalam aplikasi sosial media, entah itu Instagram, entah itu Facebook atau lain sebagainya. Nah, biasanya Anda akan dihadapkan pada sebuah form. Ya, sebenarnya secara tidak sadar kita sebenarnya sedang menggunakan form itu sendiri, yang dimana di sana kita bisa menginput username atau berupa email dan juga password. Kemudian di dalamnya itu nanti bakalan ada sebuah tombol atau buttons gitu ya kan. Nah, maka dengan itu sebenarnya itu adalah fungsi daripada form, yang dimana form tersebut akan digunakan oleh user untuk mengisi semua nilai-nilai yang disediakan di dalam form tersebut, dan kemudian akan dikirim ke dalam sebuah server untuk diproses lebih lanjut. Alright, jadi maka dengan itu bagaimana sebenarnya cara membuat form itu sendiri? Mari kita pelajari pada series kali ini. Alright, nah silakan buat atau sediakan sebuah folder atau directory dengan nama form, ya kan? Nah, kemudian di sini saya akan buat namanya itu adalah form.html, ya kan? Nah, seperti biasa kita akan buat learn form. Alright. Nah, ketika misalnya Anda ingin membuat sebuah form, ya kan? Maka itu akan selalu dimulai dengan tag opening form, ya kan? Dengan close tag-nya itu adalah ya disusul dengan slash atau ya slash form gitu ya kan. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, kita perhatikan di dalam sebuah form itu bakalan ada sebuah action, ya kan? Kemudian ada sebuah method. Kemudian apa lagi ya? Content type ya. Type apa gitu ya kan? Accept bukan. Ya oke, saya rasa saya agak sedikit lupa dengan ini. Apa namanya ini ya? Type. Oke. Nah, sebenarnya ini apa namanya ya? Ini adalah fungsi atau atribut yang dibawa oleh form itu sendiri, gitu ya kan? Nah, jadi ketika misalnya kita menggunakan yang namanya form, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah elemen-elemen di dalam form itu sendiri. Alright, maka dengan itu kita akan membuat, ya kan? Kita akan membuat sebuah action, ya kan? Kita akan buat action di dalam form itu sendiri. Nah, lagi-lagi sebenarnya action itu akan digunakan apabila ada sebuah proses, misal entah menyimpan data, ya kan? Menyimpan data, kemudian mengedit data dan lain sebagainya, itu akan bisa dipakai, ya kan? Nah, maka dengan itu kita akan coba, ya kan? Nah, di dalam action ini nanti kita akan arahkan ya linknya untuk memproses setiap data-data tersebut di dalam form. Dia akan mau diproses di atau menggunakan link yang mana, entah misalnya itu dia menggunakan post, ya kan, kemudian method post get, dan juga ya biasanya cuma dua itu aja sih, ya kan, yang terjadi di sini. Dan lagi-lagi ketika misalnya Anda menggunakan itu, artinya ada proses yang akan Anda kirim ke dalam server, kan begitu ya kan. Nah, sebenarnya untuk elemen-elemen form itu sebenarnya ada banyak sekali, ya kan. Ada input, ya kan. Misalnya kita akan menggunakan sebuah input. Nah, kalau kita lihat atau kita running ya di dalam browser, nah inilah yang terjadi, ya kan. Ya mungkin ini sering Anda temukan di dalam website ataupun di dalam aplikasi, ya kan. Nah, yang dimana Anda akan disuruh untuk menginput nama, dan kemudian di sini biasanya ada sebuah label, misalnya for
Nah, for ini nanti kita akan arahkan kemana ya kan? Ke elemen ini kah atau yang lain? Ya kan? Nah, kita akan coba buat di sini itu adalah misalnya username. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini. Kan begitu, ya kan? Nah, lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan lagi di elemen input ini? Ya kan? Kita bisa buat lagi placeholder gitu ya kan? Placeholder dengan nama enter your email. Nah, seperti ini. Nah, ada sebuah teks hide gitu ya kan, atau teks yang dimana ketika misalnya kita ketik input tersebut maka secara otomatis dia akan menghilang gitu, akan di hide ya kan. Nah, kemudian elemen yang lain itu adalah ada select gitu ya kan, select, kemudian ada option. Nah, option ini biasanya misalnya di sini saya akan buat laki-laki. Alright, di sini laki-laki dan di bawahnya ini adalah perempuan. Alright, di sini juga saya akan buat seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan di sini sekarang kita sudah punya pilihan seperti ini. Ya, dan itulah sebenarnya yang sering dipakai ya kan? Yang sering dipakai pada saat kita misalnya mengedit atau membuat sebuah isian form seperti ini. Dan kemudian ada sebuah juga yang namanya text area, ya kan? Text area. Nah, text area ini biasanya berupa seperti ini ya. Nah, artinya mungkin Anda pernah menggunakan gitu ya kan, text area seperti ini dan Anda tidak sadar sebenarnya bahwa namanya adalah text area. Maka pada search ini saya yakin sudah tahu dengan hal itu. Kan begitu ya. Nah, closing tag ini sebenarnya kita bisa buat seperti ini saja ya. Itu fine aja sebenarnya. Sorry, rupanya tidak bisa. Alright, jadi untuk text area juga kita bisa gunakan placeholder, enter your address, ya kan? Nah, jadi kita bisa manfaatkan semua itu. Oke, di sini ada enter your address. Nah, itu sebenarnya fine aja gitu ya kan. Nah, di dalam text area ini kita bisa menentukan calls dan juga row-nya ya. Nah, row-nya ini akan berfungsi untuk apa? Untuk menentukan jumlah barisnya. Dan di dalam kolom itu misalnya 50 dan ini juga 100. Nah, sorry, ini 100. Maka jumlahnya atau text area tadi itu akan semakin tinggi. Ini ya, dengan kata lain sebenarnya ini adalah untuk lebarnya dan ini adalah untuk tingginya. Nah, secara behind the scene seperti itu ya kan. Nah, lagi-lagi ketika misalnya kita menggunakan misalnya ini 40, ya ini fine aja ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda semua. Oke, maka dengan itu ada juga yang namanya button, ya kan? Nah, button ini adalah hal yang selalu digunakan, ya kan? Ini selalu digunakan untuk memproses setiap input, ya kan? Nah, kita anggap di sini saya punya tag paragraf ya, dan ini saya anggap di sini adanya di sini. Nah, ini hanya untuk membuat ini bisa terenter ke bawah ya. Nah, sebenarnya ini tidak perlu kita gunakan ini, boleh sebenarnya kita gunakan yang namanya break row. Atau misalnya kita menggunakan PR, nah secara otomatis nanti ini akan dibuatkan ke bawah seperti ini. Alright, nah saya rasa itu sudah bisa berjalan gitu ya kan. Nah, lagi-lagi ini apa ini, dari mana dia ini? Oh iya, tadi kita sudah entry tadi ya. Oke, misalnya ini saya akan gunakan adalah password, ya kan. Nah, kemudian enter your password. Nah, maka dengan itu ini akan berubah semua, ya kan? Dan kemudian saya bisa gunakan lagi break row di sini dan juga di sini. Alright. Nah, sekarang kita bisa lihat, ya kan? Kita bisa lihat sekarang semuanya sudah dibuat dalam satu kolom atau posisinya dalam bentuk vertikal. Nah, maka dengan itu misalnya kita akan buat di sini login, ya kan?
atau sign in. Nah, dengan kata lain di dalam method ini ada type-nya itu adalah submit. Nah, dan kemudian ada juga yang namanya reset. Nah, biasanya ketika misalnya saya pengalaman saya ketika saya menggunakan reset ini, ya kan? Nah, ini sebenarnya untuk mereset semua elemen atau semua value yang ada di dalam elemen-elemen form. Nah, sedangkan submit yaitu dia akan mengirimkan ke server. Nah, ya kan, dia akan mengirimkan ke server. Kita coba misalnya ini cancel. Nah, perhatikan ya. Ketika saya cancel, nah semua ini akan di reset ulang gitu. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, dia di reset ulang semua. Nah, lagi-lagi ketika misalnya kita menggunakan apa namanya? Input ini, ya kan? Kita bisa menambahkan yang lain dengan tipe misalnya source. Alright. Jadi ini adalah saya akan buat di sini source here. Alright, kalau kita perhatikan di sini ada source, ya kan? Nah, kita bisa manfaatkan itu. Nah, ini perhatikan ya, ketika saya submit, ini halamannya tuh ke reload. Artinya, sebenarnya ini bisa dibilang pada saat kita klik ini, yang menggunakan metode submit tadi, dia akan mengirimkan data-data tersebut ke dalam server, ya kan? Entah misalnya itu kalau sudah terkoneksi ke dalam database, maka data tersebut akan dikirim ke database. Begitu ya. Nah, mungkin kita bisa juga menggunakan ya, misalnya ini required. Nah, required ini biasanya akan ya diwajibkan kita untuk mengisi, ya kan? Nah, ini required ya. Nah, jadi ketika misalnya kita tidak mengisi ini, ya maka dia meminta. Ya mungkin itu pernah dan sering kalian temukan, gitu kan? Nah, kita bisa lihat pada saat kalian login misalnya menggunakan aplikasi apapun itu, entah Facebook segala macam, gitu kan? Ketika misalnya username dan passwordnya itu tidak diisikan, maka dia akan minta terus gitu. Ini wajib diisi, ini wajib diisi, kan begitu ya kan? Nah, oleh karena itu ketika misalnya kita buat seperti ini, ketika misalnya kita isikan, kemudian passwordnya kita tidak isi, maka dia akan tetap minta gitu. Dan lagi-lagi ini saya akan gunakan type-nya adalah email, ya kan? Kemudian ini type-nya adalah password. Nah, ketika misalnya kita gunakan ini, ya kan? Nah, dia minta masukkan alamat email yang benar. Dan ketika kita klik passwordnya, maka dia tidak akan terlihat lagi. Hanya saja tadi saya menggunakan atau mengganti type-nya ini dari password, kemudian juga email. Nah, maka dengan itu kita akan coba praktekkan fungsi yang lain gitu ya kan. Nah, misalnya saya akan coba misalnya ini. Nah, ini hanya saya bungkus aja ya kan, biar ada sedikit spasi seperti ini ya. Nah, artinya ketika misalnya kita membuat type misalnya teks, maka yang bisa kita input di sini adalah hanya teks, kan? Oke, saya buat placeholdernya enter text. Kemudian ini adalah number. Nah, number ini saya akan buat di sini adalah number. Nah, perhatikan apa yang terjadi ketika kita menggunakan number, ya kan? Alright. Nah, kemudian kalau misalnya kita buat stepnya misalnya 1, ya kan? Nah, atau misalnya stepnya 5, itu sah-sah saja ya. Nah, 9. Oke. Atau misalnya kita buat stepnya itu 0,1 segala macam, ya kan? Nah, perhatikan ada sebuah value yang ada di dalam input number ini itu ditambahkan secara otomatis ya kan. Nah, maka dengan itu ada banyak sekali ya kan tipe-tipe yang bisa kita pakai. Misalnya kita ingin menggunakan apa lagi namanya itu, tipe apa ya, misalnya
tabnya itu button gitu ya kan. Nah ini saya akan kasih tahu kepada Anda semua bahwasannya ada juga yang bisa kita gunakan di sini adalah value, dan ini adalah input button. Alright, nah perhatikan ya. Nah kemudian kita coba, berarti kalau kita menggunakan input button ini tidak akan berfungsi ya kan, placeholdernya. Nah maka dengan itu kita bisa copy lagi ya kan. Misalnya kita akan gunakan checkbox. Nah ini checkbox ini gunanya untuk apa? Nah seperti ini ya kan. Dan kemudian kita bisa menggunakan lagi yang lain, misalnya color ya. Ini bisa kita memilih warna ya kan. Kita bisa gunakan lagi yang namanya date. Nah untuk date itu ya biasanya untuk memilih tanggal ya kan. Kemudian ada juga namanya date time. Oke, ini date time lokal sebenarnya ya, yang dimana ketika kita pilih dan juga sudah disediakan untuk jamnya jam berapa, kan untuk input jamnya. Dan kemudian kita bisa menggunakan lagi yang namanya file ya kan. Nah file ini biasanya digunakan untuk menelusuri ya kan, atau mencari file seperti ini ya. Dan itu sebenarnya ini sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya Anda pengen pelajari lebih banyak, apa namanya ya, tadi email kita sudah pakai, kemudian password juga sudah kita pakai. Nah misalnya ini kita pakai radio lagi ya kan. Nah ini juga radio seperti ini ya. Dan misalnya kita pakai lagi untuk month ya kan, untuk bulan. Nah ini biasanya nanti akan divalidasi juga, kita validasi sendiri. Artinya type-type-nya itu seperti itu. Kemudian ini adalah range ya, seperti ini ya kan. Kita akan menggunakan range. Kemudian ada lagi tadi search juga kita sudah pakai. Kita tambahkan aja search. Kemudian tel gitu ya kan. Kita akan gunakan tel, atau biasanya ini untuk nomor telepon ya kan. Nah jadi apalagi itu ya kan, misalnya kita gunakan time ya, untuk time itu seperti ini kurang lebih ya kan. Dan kemudian URL ya masih banyak sebenarnya, ada banyak sekali gitu. Nah jadi misalnya Anda pengen pelajari ini semua itu ya sah-sah saja ya kan. Dan misalnya Anda itu pengen implementasikan ke dalam project yang sedang kalian kembangkan, itu ya sah-sah saja ya kan. Nah artinya ketika misalnya Anda menggunakan type ini semua ya, Anda harus menyesuaikan kebutuhan di dalam project Anda. Alright, maka dengan itu saya rasa video ini sudah cukup lama ya kan. Jadi sudah 18 menit. Nah maka dengan itu nanti silakan kita lanjutkan, atau nanti silakan dipahami dulu dan kita akan lanjutkan ke series video selanjutnya. Oke, see you the next video.